Hari ini kita akan membahas jaminan kebendaan berikutnya, yaitu fidusia. Yang lalu kita sudah membahas tentang jaminan kebendaan gadai. Hari ini kita akan membahas tentang fidusia, dan selanjutnya masih ada jaminan kebendaan yang lain, yaitu resi gudang dan hak tanggungan. Untuk fidusia, sebelumnya lahir berdasarkan jurisprudensi. Tetapi saudara tahu bahwa jurisprudensi bukan merupakan sumber hukum. Oleh karena itu, keberadaan fidusia berdasarkan jurisprudensi tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan produk atau jaminan tersebut. Oleh karena itu, sekarang untuk fidusia telah lahir dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Baik, untuk pengaturan fidusia, dasar hukumnya diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berikut dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang bisa saudara lihat di dalam handout yang sudah dibagikan. Kemudian berikutnya saya akan masuk pada apa yang dimaksud dengan fidusia. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia disebutkan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Itulah yang di dalam bahasa hukum penyerahan yang seperti ini disebut constitutum possessorium. Yang dimaksudkan dengan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan adalah bahwa fisik bendanya tetap berada pada penguasaan si pemiliknya, namun hak kepemilikannya sajalah yang diserahkan. Hal ini terjadi oleh karena di dalam masyarakat menghendaki bahwa orang memiliki benda dan benda itu ingin dijaminkan, namun secara fisik benda itu dibutuhkan. Oleh karena itu yang dialihkan sebagai jaminan hanyalah hak kepemilikannya. Berikutnya kemudian di dalam ketentuan pasal 1 angka 2 dijelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia. Yang perlu untuk diperhatikan di situ bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, tetapi juga termasuk benda tidak bergerak, asalkan benda tidak bergerak tersebut khususnya adalah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jika terhadap bangunan itu dapat dibebani hak tanggungan, maka tidak akan menjadi objek jaminan fidusia. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa hakikat jaminan fidusia yang pertama adalah bahwa ada pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda, pengalihannya didasarkan pada kepercayaan sehingga fisik bendanya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Kemudian kita akan bahas berikutnya tentang sifat jaminan fidusia. Yang pertama bahwa sifat jaminan fidusia adalah merupakan jaminan kebendaan, di mana untuk jaminan kebendaan yang lalu sudah dibahas pada saat membahas tentang jaminan umum. Kemudian yang kedua bahwa sifat jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan atau perjanjian asesor, di mana itu juga sudah kita bahas yang lalu. Sekarang kita akan membahas mengenai objek jaminan fidusia, di mana tadi dikatakan bahwa jaminan fidusia ini bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jika berupa benda bergerak, maka bisa merupakan benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud, benda bergerak terdaftar maupun benda bergerak tidak terdaftar. Dalam hal ini termasuk pula adalah piutang. Bahkan di dalam jaminan fidusia itu juga termasuk benda yang sudah dimiliki maupun benda yang masih akan dimiliki di kemudian hari. Contohnya misalnya adalah stok barang dagangan. Kalau kita berbicara stok barang dagangan, maka
Yang difidusiakan adalah benda yang sudah ada pada saat jaminan fidusia dibuat maupun yang masih akan dibeli kemudian oleh si pemberi fidusia yang itu merupakan stok, sehingga itu pun tetap dapat dijaminkan. Kemudian untuk ruang lingkup jaminan fidusia, kita akan bahas bahwa jaminan fidusia ini untuk perjanjian pokoknya itu adalah tidak terbatas pada perjanjian hutang piutang saja, tetapi bisa pula perjanjian-perjanjian pokok yang lain. Sedangkan objeknya, pembatasannya adalah sebatas bahwa objek itu tidak menjadi objek yang ditentukan di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, tidak juga menjadi objek yang ditentukan dalam BW tentang hipotek, dan juga tidak menjadi objek gadai. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas siapakah subjek di dalam jaminan fidusia. Tentu untuk membahas subjek jaminan fidusia ada dua hal. Satu adalah subjek pemberi fidusia dan yang kedua subjek penerima fidusia. Untuk pemberi fidusia maupun penerima fidusia, kedua-duanya bisa berupa perorangan maupun bisa berupa badan hukum. Nah, yang lain yang akan kita bahas adalah bagaimana bentuk akta jaminan fidusia. Kalau yang lalu kita sudah membahas misalnya akta gadai, itu boleh di dalam akta notaris maupun akta di bawah tangan, bahkan boleh pula lisan karena bebas bentuk. Tetapi khusus untuk akta jaminan fidusia maka harus dibuat di dalam akta notaris dan harus dalam bahasa Indonesia. Artinya seandainya para pihak tidak mengerti bahasa Indonesia, maka boleh saja terhadap akta itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Namun demikian, jika terjadi multi interpretasi, yang dipergunakan adalah akta yang dalam bahasa Indonesia. Bentuk akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ini adalah bersifat imperatif sehingga membawa akibat jika tidak dibuat dengan akta notaris, maka tentu akta jaminan fidusia itu dianggap tidak ada. Nah, apa saja yang harus dicantumkan di dalam akta jaminan fidusia? Yang pertama, karena ini merupakan akta notaris, di mana akta notaris itu harus menjamin kepastian kapan pembuatan akta, maka tentulah harus dicantumkan hari, tanggal, dan waktu pembuatan akta. Yang kedua adalah identitas kedua belah pihak, pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dan berikutnya adalah data perjanjian pokok. Apa yang menjadi perjanjian pokoknya dan hutang apa yang dijamin di dalam jaminan fidusia ini. Data perjanjian pokok ini penting karena saudara harus mengingat kembali bahwa akta jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian aksesor. Sehingga dengan demikian haruslah ada perjanjian pokoknya terlebih dahulu. Berikutnya kemudian di dalam akta jaminan fidusia juga harus menguraikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda itu harus dijelaskan identitas dari bendanya dan bukti surat kepemilikannya. Benda itu bisa bermacam-macam, bisa saja memang benda itu sudah ada, maupun benda persediaan yang bisa berubah-ubah. Misalnya tadi stok barang dagangan. Stok barang dagangan itu tentu saat ini ada, kemudian mungkin akan dipakai oleh si pemberi fidusia dan diganti dengan benda yang baru, sehingga benda ini bisa saja berubah-ubah. Jika berubah-ubah, maka cukup disebutkan mengenai jenis bendanya dan nilai daripada benda tersebut. Kemudian yang harus diperhatikan juga di dalam objek jaminan fidusia, maka notaris tidak perlu untuk melakukan pengecekan terhadap bukti kepemilikan benda yang difidusiakan, di mana proses ini akan berbeda dengan hak tanggungan.
Kemudian di dalam akte jaminan fidusia juga akan menyebutkan nilai penjaminan, yaitu berapa nilai maksimum kreditur berposisi sebagai kreditur preference. Dan untuk ini, kreditur berhak untuk menentukan berapa nilai penjaminan yang dikehendaki. Demikian pula nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, krediturlah yang menentukan sesuai dengan appraisalnya. Di dalam akte juga masih harus disebutkan mengenai macam hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia. Ada beberapa hutang yang mungkin muncul di dalam akta jaminan fidusia, yaitu hutang yang telah ada, artinya pada saat jaminan fidusia itu dibuat, hutangnya memang telah diberikan. Tapi bisa juga hutang yang timbul di kemudian hari yang disebut dengan hutang kontingen. Biasanya ini muncul pada perjanjian kredit rekening koran. Termasuk pula di dalamnya adalah hutang yang nantinya muncul, misalnya bunga, denda, dan lain-lain. Kemudian tadi kita sudah membahas bahwa penerima jaminan fidusia itu bisa perorangan, bisa pula badan hukum. Namun yang harus diperhatikan bahwa fidusia ini hanya bisa dilakukan satu kali, tidak bisa dilakukan fidusia ulang. Oleh karena itu misalnya ada beberapa kreditur menghendaki untuk menjadi penerima fidusia terhadap barang tersebut, maka bisa dilakukan dalam satu akte fidusia, namun penerima fidusianya itu terdiri dari beberapa subjek, yaitu misalnya dalam rangka kredit konsorsium. Kemudian juga hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemberi fidusia bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul risiko berkaitan dengan pemakaian dari benda tersebut. Artinya bahwa karena objek jaminan fidusia itu tetap berada di tangan pemberi fidusia, maka pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas keamanan daripada benda tersebut. Kemudian jika fidusia itu merupakan benda persediaan, maka ketika benda persediaan itu dijual oleh si pemberi fidusia, maka pembeli dari benda persediaan haruslah tetap dianggap pembeli yang beritikat baik. Sedangkan bagi pemberi fidusia itu berkewajiban untuk mengganti objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan.